Sip, terakhir kita di mana ya? Terakhir kita buat employee. Oke, sekarang kita akan buat, user ya, user. Kita buat user dulu deh. User repository. Dan repository berarti dia interface. Interface. Kita mau extends dari JPA repository. Ini buat user, kemudian tipe datanya long. Jangan lupa kita beri anotasi add repository. Ini saya siapa tadi? Ini kita rekam dulu. Oke, udah ya. Oke, sip. Habis itu, oke, kita masukkan usernya. Oke, selesai. Sekarang kita buat service-nya. Java class. User service. Gimana? Suaranya mengecil. Gini. Bisa nggak? Iya. Oke. Kemudian user service, kita beri anotasi service ya seperti biasa. Service. Jangan lupa kita membutuhkan apa? User repository ya. Repository. User repository. Nah, kemudian kita bikin constructor ya. Jangan lupa kita kasih anotasi add auto read. Kemudian karena ini sama ya, sebenarnya sama aja. Ini saya copy aja sebenarnya. Cuman nanti ada ya. Nanti kita copy aja. Nah, di sini saya paste. Di sini saya semuanya jadi user. Replace all. Ya, kemudian kita udah ya. User get all find by ID sama ya semuanya. User get user. Nah, di sini create-nya tidak lagi kita gunakan, teman-teman. Ya, karena ya seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, karena ini relasi one to one, jadi sebenarnya service-nya cukup satu aja gitu. Jadi create di sini ya tidak perlu gitu ya. Untuk usernya tidak perlu di-create karena itu sudah diwakilkan oleh si employee. Nah, sedangkan yang berbeda hanya pada sisi update-nya, teman-teman. Ya, dimana di sini kita ada kebutuhan ketika kita mau mengupdate sebuah profile, entah nantinya di employee service juga saya akan ganti ya. Di sini juga kita akan berubah. Kenapa saya bilang berubah? Karena ingat ya pada saat kita mau mengedit profile kita atau employee atau ya profile kita lah, kita bisa sebutnya profile, kita tidak mau mengupdate dari segi usernya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di Facebook ya, atau ya kita ambil mungkin paling sering teman-teman buka misalnya Facebook ya, dulu. Sampai sekarang mungkin ada yang main Facebook. Pada saat teman-teman melakukan edit pada profile teman-teman, apakah teman-teman diminta untuk mengedit username dan password kalian? Tidak ya. Teman-teman hanya berfokus pada data-data profile atau data diri teman-teman. Nah, sama halnya di sini teman-teman. Jadi pada saat kita mau update, ya kita tidak ada keperluan atau di dalam segi user experience-nya itu kita tidak mau langsung mengupdate si usernya, hanya employee saja. Karena ada kebutuhan tersebut ya, kita tidak mau update si usernya. Nah, ini kita tampung teman-teman. Nah, ini bisa kita tampung ke dalam old data ya dengan nama old data. Yang kita tampung dan nantinya kita akan panggil employee dot set usernya diambil dari old datanya dot get apa get usernya get usernya seperti ini ya, karena di sini ceritanya kita tidak mau merubah usernya ya, kita tidak memperbolehkan ketika melakukan update pada profile ya, kita tidak mau secara otomatis ke update juga dari sisi ininya apa namanya usernya atau akunnya gitu, atau kredensialnya lah bisa dikatakan seperti itu.
ya. Biar nanti di dalam user service ketika kita melakukan update ya, kita berfokus pada, saya mau mengupdate dari segi akunnya saya. Ya entah itu kita mengganti password, atau kita mau change username-nya kita, ya. Tapi kita tidak mau atau tidak diperbolehkan untuk melakukan update pada sisi profilnya. Karena di sini kita fokus pada akunnya atau kredensialnya. Jadi di sini kita tinggal sama seperti tadi, saya akan tampung ini ke dalam user all data. Ya dan nantinya datanya ini kita gunakan untuk set employee-nya. Ya saya nggak mau nih, ini di-update employee-nya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian direct juga sama ya, tidak ada yang berubah. Ya selesai seperti ini ya. Tinggal kita apa? Tinggal kita bikin controller-nya. Java user controller. Lalu kita tambahkan notasi add res controller. Ya request mapping. Selalu diawali dengan slash user, kemudian private, apa tuh? User service ya. Service. Jangan lupa kita kasih constructor. Tambahkan add auto. Nanti saya copy aja dari employee controller. Ini karena sama aja, tidak ada yang berubah. Get mapping, ini sama semuanya. Sampai delete mapping, dulu. Ya karena ini sama. Saya copy, saya paste di sini. Ya, ini saya ganti jadi user. Oke, selesai. Tinggal create-nya. Ini tidak perlu lagi, teman-teman. Ya, karena employee sudah mewakilkan untuk meng-create atau melakukan registrasi. Ya, oke, selesai. Tinggal kita coba lihat dari sisi postman-nya kita. Wih, siapa tuh? Bersihin. Tinggal dari sisi uh, sininya kita bikin duplikat ya, duplikat aja. Sama. Ini kita ganti jadi user misalnya. Seperti itu kita get all, nanti di sini kita ganti endpoint-nya jadi user. Saya send, nah yang tentu saja sudah ada ya. Karena pada saat kita meregister sebelumnya, itu pada saat kita membuat employee-nya, itu sudah pasti ada si usernya. Get by ID pun sama, sebenarnya udah ada. Ya, di sini user 1 tentu saja tidak ada, karena user yang ada itu adalah user dengan ID 5. Nah, udah ada ya. Create-nya ini tidak ada lagi, tidak butuhkan. Kenapa? Karena di employee sudah mewakilkan untuk melakukan registrasi, melakukan pembuatan dari segi usernya. Update pula gitu, ya update user gitu ya. Update user yang kelima misalnya, ya. Yang kelima, apa namanya? Username, saya mengganti username-nya namanya uh, Johannes 24. Ya, passwordnya saya ganti juga jadi Johannes 24. Seperti ini, saya send, ya, si sudah berhasil ya. Kalau saya get all, nah jadi Johannes 24. Ya, begitu pula dan delete. Nah, delete juga nggak masalah. Delete di sini, kalau kita lihat user, nah kalau kita mendelete di sini, ini pasti akan terjadi, sabar, cascade. Nah, ini harusnya
nggak masalah karena ini child-nya, user. Saya delete, nah bisa ya, saya bisa delete si user-nya, tidak masalah sebenarnya, ya. Oke, sekarang kalau saya get all lagi dari segi user-nya, itu mana nih, get all. Saya send, oh masih ada. Saya delete, akan delete. Sabar, return user. Select, update, delete. Oke, kita coba lagi. Ini delete mapping, user yang kelima. Saya send, berhasil ya. Tapi kenapa nih select? Oke, kita lihat get all. Oke, delete-nya ternyata tidak berhasil. Kita lihat lagi kenapa tidak berhasil. Coba saya clear lagi. Kita delete ulang. Hmm, sorry. Karena di dalam usernya use tuh, kenapa tidak ke delete? Ini delete mapping. User 5. User controller. User, oke. Delete mapping yang ke ID. Long ID, user service. Delete. Delete, bisa delete. Oh, edit ke user repository. Di repository, kita makan delete. Saya nge-hit sih data user. Kenapa di sini yang terjadi? Roles as user ID 5. Oke, kenapa dia menjadi select ya? Ya saya delete ya. Oh, oke. Apa? Auto wired update tadi bisa ya? Delete nggak bisa? Delete-nya coba. Jadinya select. Wih, variabel ID 5 delete, delete long ID sisa repository delete. Kok select sih jadinya? Baru kita cek dulu. Apa karena kini kena cascade ya? Coba kita kasih cascade-nya dari si usernya. Karena relasinya one to one nih. Ini kita kasih cascade di sini. Oke. Oke, sekarang kalau kita send, nah, lisi,
Oke, sabar. Delete from the table user role. Ini udah ke-delete harusnya. Nah, udah ke-delete ya. Tinggal nanti, ya nanti deh. Ya silakan nanti yang Leslie-nya tuh kenapa, itu silakan tonton pelajari. Ada yang namanya fetch. Saya kasih, ini ya saya kasih di di mana ya? Di sini aja deh. Fetch, ada dua istilah, ada fetch lazy dan eager. Ya, silakan teman-teman pelajari nih, fetch lazy dan eager. Itu PR kalian. Habis itu ini udah ke-delete ya, teman-teman udah ke-delete. Sekarang kita akan buat apa nih? Kita akan buat si role-nya, ya, role-nya. Sebelum itu saya izin dulu ya, teman-teman ya. Saya ditelepon ya, sabar ya.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi sampai mana kita? Ini suaranya masih oke ya, aman ya? Kecil apa udah aman nih? Aman, Aman Kak. ya? Aman. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut lagi. Sekarang, saya akan keluarkan dulu yang lain. Sekarang kita akan fokus ke role-nya dulu. Berarti kita mulai dari repository, interface, repository, kita akan extend dia menggunakan JPA. Ini sama ya, seperti yang udah teman-teman buat. Oh, tipe apa ya, kemudian kita pakai, jangan lupa kasih notasi repository, service kita buat juga seperti biasa. Oh, service ya, kita kasih notasi add service, dengan private, oh, repository, constructor, ya kita kasih notasi add, auto, add. Karena ini sama ya teman-teman ya, seperti yang sudah kita buat sebelumnya, jadi ini saya copy sorry. Ya ini saya copy aja, sama, copy aja. Saya masukkan ke dalam role, saya paste. Role ya. Hmm, Oke, oke. Sip, ya, sama. Tinggal kita bikin controller ya seperti biasa. Di sini role, kita kasih res, request mapping, slash, role ya, selalu diawali dengan role. Kita panggil seperti biasa, kita panggil service-nya. In constructor, aware, kemudian ini sama aja teman ya, controllernya saya akan pakai yang region aja deh. Ini saya akan copy, saya akan taruh di role, kemudian it's, oh, ini udah selesai. Oke, terus eh udah ya, udah selesai ya. Kita coba, kita akan buat duplicate aja dari sininya. Dengan duplicate, ini buat dari yang lain. Ini kita ganti jadi role, role, not, oh, oke.
phone not found localhost 828 slash berapa apa nih? Oh, oke, kosong. Sini kita ganti jadi role 1. Masih juga akan kosong karena emang belum ada. Ya, role not found. Create-nya di sini kita akan buat body-nya, role-nya user misalnya session ini akan ke generate ya, role-nya user, update, oke, update juga sama, 6 misalnya ya, bodinya jadi admin, tadi awalnya user jadi admin, oke udah ya, delete juga, sudah. Oh, hah? Gimana? Yang mana? Oh ini ya. Oh astaga. Oh jadi admin. Tadi, oh my god. Oh, create jadi user 1. Oh pantas kok jadi 6 tadi. 1 admin, oke, delete 1 admin. Sip. Ya, thank you udah diingetin. Nah, udah ya, kosong ya. Berarti role juga udah, ya semuanya sudah saya jawab. Apalagi nih kira-kira? Terus saya coba lihat lagi. SIBKM, coba saya baca cepat. Next-nya apa nih? Udah ya, udah untuk materinya dilihat di bla bla bla. Oke. Oke, sekarang, di hari selanjutnya saya minta teman-teman buat apa? Buat dalam bentuk DTO, ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi DTO, saya mau tanya dulu teman-teman, DTO itu kira-kira apa tuh? Ada yang tahu? Ya, dan oke, good. Data transfer object. Kira-kira data transfer object ini apa nih menurut kamu? Siapa tadi yang jawab? Mhm, gimana Bari? Saya pikir tahu kan jawabannya. Mhm, jembatan dari klien dan controller. Bisa bisa. Boleh boleh. Bisa seperti itu. Ada lagi? Tuh ada Marissa. Gimana Marissa? Saya mau jawab, Kak. Apa tuh? Silakan. Ya, DTO itu biasanya digunakan oleh developer untuk mentransfer data di antara klien dan server. Oke. Oke, ada lagi? Good. Itu sama ya, punyanya si Barik. Jadi betul sekali ya, DTO itu, eee, kita gunakan untuk melakukan apa tadi, Karissa? Coba diulangi lagi. Mentransfer data, Kak, dari klien ke server. Oke, digunakan untuk mentransfer data dari klien ke server, ya, atau sebaliknya teman-teman. Jadi sebenarnya DTO ini bisa digunakan, sebagai request dan bisa digunakan sebagai respon, ya. Nah, DTO sesuai dengan namanya, data transfer object. Ya, kita melakukan, transmisi atau transfer data dalam bentuk objek, ya. Di mana, biasanya ini kita gunakan ketika kita tidak mau melakukan penginputan data, ya, di mana inputan data kita yang awalnya itu objek bersarang, seperti yang teman-teman lihat ketika kita melakukan register, ya DTO ini akan saya implementasi di dalam employee, ya. Seperti yang teman-teman lihat seperti ini, ya ini kan objek bersarang teman-teman, betul nggak?
ini adalah objek bersarang. Kenapa saya bilang objek bersarang? Karena di dalam objek ada objek lagi. Di dalam objek employee ada objek user. Nah, terkadang ini tidak mau kita lakukan. Terkadang ada request dari front end-nya bahwasanya tidak mau adanya objek bersarang. Nah, kalau ada kebutuhan tersebut, ya, kita nggak mau adanya objek bersarang pada saat melakukan request. Nah, itu biasanya teman-teman kita menggunakan yang namanya DTO atau kepanjangannya adalah Data Transfer Object. Ya, sebenarnya simpel sekali teman-teman. Ya, DTO itu seperti ini. Jadi pada saat kita mau create tadinya, untuk menghindari adanya penginputan data atau request body yang mana itu adalah objek dalam objek, kita biasanya buat satu package baru. Ya, saya biasanya buat satu package baru, namanya DTO. Ya, di mana di dalam DTO itu ada dua package. Ya, ada dua package lagi. Ada yang namanya request. Ya, dan ada respond. Response. Ya, di mana request ini akan saya gunakan untuk Java class ya. Saya gunakan untuk melakukan registrasi. Artinya ini tertuju pada employee request. Seperti ini. Ya. Nah, di sini mungkin saya kasih tahu materi juga ya. Supaya tidak panjang-panjang terus ya kita tulis. Contoh ya, employee request ya, karena saya mau menghindari adanya objek di dalam objek ini saya copy dulu ya. Saya akan paste, saya kasih lihat di sini. Ya untuk menghindari adanya objek di dalam objek yang seperti ini, ya, teman-teman bisa menggunakan DTO. Di sini kalau kalian perhatikan ada name, berarti ada private string name sebagai inputan user. Oke, apalagi? Oh, saya mau pakai email, berarti butuh email, berarti private string email. Apalagi kira-kira? Ada number, berarti private int number, seperti ini. Kemudian apa lagi? Oh, username, okay, private string username. Apalagi? Private. Apalagi yang dibutuhkan? Apalagi yang perlu dimasukkan oleh user? Oh, password. Okay, string password. Jadi sehingga kalau teman-teman perhatikan sekarang, ini tidak ada objek dalam objek. Lihat, ini rata teman-teman. Tidak ada lagi yang namanya objek bersarang. Ya, di mana ini ya tentu saja karena kita mau menginputkan data-datanya ke sana, nantinya kita mau get dan set, artinya kita butuh getter dan setter. Nah, ini cukup sulit ya teman-teman ya, kalau misalnya kita harus seperti ini nih, codingan kita cukup panjang ya, cukup kotor ya. Sebenarnya ada salah satu contoh atau salah satu metode ya, yang mana teman-teman tidak lagi, codingan kalian tidak lagi panjang seperti ini teman-teman. Ini bisa diringkas menjadi lebih simpel dengan menggunakan anotasi. Nah, itu yang namanya, kita membutuhkan package yang namanya Lombok. Ya, jadi ada package Lombok ya. Mungkin saya kasih langsung aja di sini. Jadi namanya dependensi Lombok dependency Maven repository ya. Jadi ini memudahkan kita ya dalam hal apa? Dalam hal nantinya kita mengenerate si lihat di sini speed up your Java automatic resource management automatic generation of getter setters equals hash code and toString and more. Jadi sebenarnya apa sih yang dibuat oleh Lombok? Jadi Lombok ini sebuah dependensi yang memudahkan teman-teman nantinya mengenerate apa? Mengenerate encapsulation-nya getter dan setter. Begitu pula dengan constructor itu bisa toString, hashcode. Nah, itu semua bisa di-handle atau sudah dibuatkan secara otomatis oleh si Lomboknya, teman-teman. Ya, di sini kalau kalian perhatikan, wah cukup banyak ya yang menggunakan Lombok. Kita akan menggunakan versi yang paling baru aja, nggak masalah. Ya, 2022. Saya akan ambil ini, ya, ini teman-teman copy aja di sini. Kenapa saya bilang ini memudahkan kita dan membuat codingan kita lebih clean, karena kalau teman-teman perhatikan nantinya ini sangat-sangat benar-benar membuat coding kita lebih jauh lebih simpel, lebih sulit. Sabar, saya coba kita taruh di dalam form. Karena ini dependencies, ya, seperti biasa, kalau misalnya ada ini baru, kita perlu melakukan clean and build.
Suara saya terdengar ya, teman-teman? Terdengar ya? Berarti sekarang tinggal apa? Tinggal kita yang awalnya tadi kita sekarang gimana? Bentar, udah ya. Yang awalnya tadi teman-teman harus mengenerate secara otomatis getter dan setternya, constructor-nya yang membuat codingan kalian akan jauh lebih kotor karena kalau kalian perhatikan kalau kita ini saya kasih cara manual dulu ya. Saya kasih cara manual dulu. Nah, bayangkan ya, codingan kalian itu bisa sampai mencapai berapa nih? 70 baris, teman-teman. Padahal kalau yang kita lihat ya ini ya hanya sekedar getter dan setter, ini melakukan constructor. Yang harus kita fokus adalah pada atributnya, atribut encapsulation-nya. Ya, ya karena ada kebutuhan tersebut dan menurut saya ini tidak simpel, ya tidak clean, sehingga sebenarnya ada satu kemudahan yang ditawarkan oleh Spring Boot. Ada dependencies yang namanya lombok, ya. Dimana kalau teman-teman mau menginisialisasi getter dan setter, cukup menggunakan add data. Coy, loh tahu dari mana kak? Getter dan setternya ke generate. Taunya dari sini, lihat. Hilang ya getter dan setter. Artinya ini udah dibuatkan teman-teman. Getter dan setter, entah toString, equals, hashcode, itu semua udah di-generate oleh add data. Tapi kak, kalau misalnya saya nggak mau toString, saya nggak mau equals, saya nggak mau apa tadi ya, ada hashcode ya. Apakah boleh saya getter dan setter aja? Boleh seperti ini. Boleh pakai ini getter dan setter. Kalau teman-teman perhatikan, ya, ingat yang lombok ya. Teman-teman perhatikan, saya alt insert, lihat tuh, ya, toString-nya ada ya, tetap ada, equals-nya tetap ada. Ini tidak akan tergenerate, tapi kalau kalian pakai data, itu ke-generate juga secara otomatis. Hilang ya? Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi add data ini sebenarnya ada getter, ada setter, ada equals, ada hashcode, dan ada toString. Ya. Jadi teman-teman tidak lagi harus buat secara manual, melainkan itu sudah di-generate secara otomatis oleh si lomboknya di belakang layar, teman-teman. Tapi gimana kak kalau misalnya saya tambahkan lagi seperti ini, data saya seperti ini. Apakah getter setternya langsung otomatis? Ya otomatis, teman-teman. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi kalau teman-teman menambahkan atribut, teman-teman tidak lagi harus set manual, getter dan setter, buat secara manual. Tidak perlu, melainkan teman-teman kasih anotasi add data, secara otomatis dia akan mengikuti banyaknya atribut di sini. Dia akan mengikuti perubahan apa yang terjadi pada kelas tersebut. Ya kalau misalnya data saya belum ada, ya dia akan buatkan getter dan setternya. Ya, seperti itu. Nah di sini saya hapus kembali ya. Nah, sini kita akan menggunakan lombok aja nih, ya. Kemudian konstruktornya, gimana cara buatnya, Kak? Ini kan kalau kalian perhatikan, ini belum ada constructor, ya. Caranya buat gimana? Ya anotasi. Pakai yang namanya no argument constructor. Artinya dia akan membuat constructor dengan tidak adanya argumen di dalamnya. Ya, begitu pula dengan all argument constructor. Nah, ini yang biasanya kita buat, ya. Seperti ini. Nah, sebenarnya ini adalah no argument constructor. Jadi tidak ada argumen dalam constructor-nya. Kalau yang seperti ini adalah R argument constructor. Ini adalah al. Jadi semua atribut di sini akan dimasukkan menjadi sebuah parameter atau value pada yang nantinya menjadi sebuah value pada constructor-nya. Ya, ini argument constructor. Ya, jadi teman-teman tidak perlu membuat seperti itu lagi, ya. Bukannya kalau kalian perhatikan ini akan jauh lebih slim ya codingan kita, betul teman-teman? Nah, ya kan meng-OP ya. Dimana kalau kita lihat lagi di country. Nah, country lihat, wah banyak sekali ya. Nah, ini saya baik banget. Biarlah kita fokus nih. Ya. Biarlah kita fokus pada relasi, atributnya kita, ya. Biarkan kita fokus pada yang sana. Itu. Waduh, apa nih? Nah, biarkan kita fokus di sini.
ya biar nanti getter dan setternya biarlah di-generate oleh Lombok, ya. Tinggal kita kasih add data seperti ini. Kita kasih argument constructor dan no argument constructor. Ya gini-gini aja nih, udah lihat. Wah, langsung jauh lebih slim ya codingan kita. Ini saya copy aja karena ini akan kita terapkan di semua model kita ya supaya tidak kotor. Nah ini, wah ini lihat, sampai 90 bayangkan ya. Padahal yang sebenarnya inti dari codingan kita ada sampai dengan line ke 42 saja. Ya seperti ini. Sebenarnya intinya ini aja nih teman-teman. Ya, tapi karena getter dan setter dan lain-lain, jadi panjang banget ya karena kita tidak mau seperti ini dan kita mau clean ya codingan kita ya kita pakai yang namanya Lombok. Wah, ya, langsung slim sekali ya. Begitu pula dengan region. Nah, sama ya, kita hapus aja nih. Ya, karena ini tidak lagi digunakan. Dan kita tetap fokus pada konten atributnya atau skema database kita. Ya, begitu pula dengan role, sama. Saya akan hapus semua ini. Ya, saya akan hapus. Saya gedein ya supaya kelihatan. Ini tinggal tambahkan 3 atribut tadi, 3 notasi. Data, kita dan setter, constructor ya, dan argument constructor. Begitu pula dengan user. Ya sama. Ini akan saya paste dan saya akan hapus semua ya manual getter dan setter dan constructor yang sudah teman-teman buat atau yang sudah kita buat. Oke, udah ya. Nah, sedangkan codingan kita jauh lebih slim, lebih bersih. Sekarang kita balik lagi pada DTO, teman-teman. Ya, kita akan balik lagi pada DTO. Nah, sekarang DTO tadi gunanya apa? Gunanya untuk menghindari adanya objek bersarang. Ya, kita nggak mau pada saat user melakukan input, ya, user memasukkan datanya itu ada objek dalam objek. Ya, atau front end-nya biasanya. Front end-nya tidak mau ribet ya, biasanya front end-nya tidak mau ribet sehingga dia meminta ke back end-nya bahwasanya saya nggak mau request body-nya itu ada objek dalam objek, saya mau semuanya rata. Nah, itu kita perlu menggunakan yang namanya DTO, teman-teman. Ya. Nah, dimana kalau kita menggunakan DTO, ya kita mengimplementasikan pada employee, ya nantinya di dalam employee service kita, ya, seperti ini. Itu tidak lagi kita menggunakan entity kita, ya. Tidak lagi kita menggunakan model kelas kita, melainkan kita menggunakan employee request. Cuman negatifnya apa? Nanti ada negatifnya nih. Employee, ini ada kekurangannya, ya. Nah, employee request, kelebihannya apa? Ya, kelebihannya kita tidak lagi ngecek seperti ini. ID, nggak bisa, ya karena ID-nya tidak ada pada employee request. Hanya ada nama, email, dan number. Jadi validasi yang awalnya kita perlu validasi ID-nya itu tidak lagi dipakai. Nah, tapi negatifnya apa? Jeleknya apa? Ya, kurangnya apa? Kurangnya adalah kalau kalian perhatikan di sini, ya, yang kita save adalah entity-nya. Artinya kita perlu memappingkan lagi datanya dari employee request ke employee. Nah, ini jeleknya sebenarnya. Ya, negatifnya atau uh, apa ya bisa dikatakan kekurangannya itu kalian harus melakukan mapping, teman-teman. Kalian harus mapping manual. Mapping manualnya seperti apa ya? Seperti ini. Kalian perlu bikin objek employee secara manual sama dengan new employee. Jadi kalian ya benar-benar bikin inisialisasi employee gitu ya, buat dari nol. Mana employee dot pakai set getter dan setter. Kita set apanya? Set namanya. Namanya diambil dari mana? Dari employee request dot get apa name. Sorry, get name ada ya. Nah, nih. Nanti satu-satu nih employee dot apa lagi set si emailnya. Emailnya dari mana? Employee request dot get email. Ini nih employee apa lagi set si siapa lagi numbernya employee request dot get number. Nah ini udah nih ya. Jadi ini employee. Kalau kita lihat lagi employee apa lagi yang belum di set? Udah ya cukup ya. Nah udah nanti usernya belakangan teman-teman. Nah karena di sini ada user, artinya kita bikin user juga teman-teman. Ya user nah ini ya cukup ribet ya. New user ya.
kita buat usernya. Kita inisialisasi, ya sama seperti tadi, user.set apanya username. Username dari mana? Dari employee request.get username. Ya, jadi teman-teman harus mapping satu-satu. Ribet ya. Set apanya lagi? Set roles. Sorry, password ya. Password. Employee request dot get password. Kemudian kalau kalian perhatikan di sana di dalam user sebenarnya ada apa teman? Ada get roles. Jadi sebenarnya kita bisa set roles-nya langsung di situ, ya. Nah di sini biasanya ketika kita melakukan registrasi pertama kali, ya entah di Facebook, entah di aplikasi e-commerce dan lain-lain, secara otomatis kita akan diberikan role sebagai user biasanya ya teman-teman ya. Nah biasanya seperti itu. Di sini saya akan contohkan seperti like di real project ya, di mana role kalian itu misalnya kita bikin role dulu deh. Ini kita save employee supaya nggak error. Oke. Kita buat role-nya dulu deh. Role-nya ini belum ada ya. Nah, kita create dulu user. Ya, berarti ID-nya ada 2. Ceritanya seperti itu ya. User, ID-nya 2. Oke. Nah, di sini kita ada kebutuhan untuk secara eksplisit ya. Secara eksplisit begitu kita bikin usernya. Ya, begitu kita bikin kita bikin ya employee-nya ya secara otomatis saya akan set si role-nya. Berarti di sini user dot set role, kalau kalian perhatikan ini adalah list of roles. Artinya nantinya kita perlu list of roles. Nah, karena ini bukan list, nah ini berarti kita sebelum itu kita ngambil role-nya gimana? Ya caranya kita panggil karena role-nya kita udah punya, kita udah bikin si service-nya, berarti private role service. Nah, ini salah satu kemudahan lagi yang diberikan oleh Lombok. Apa? Contohnya seperti ini. Lihat kalau kalian perhatikan di sini, ini kan kalau misalnya saya tambah seperti ini kan kita perlu manual ya teman-teman ya. Perlu menambahkan konstruktornya lagi ya. Perlu menambahkan seperti ini secara manual koma role service. Nah ini cukup ribet ya teman-teman ya. Mana ya? Ini kenapa nih? Nggak mau. Ya, role service terus this role service nggak ada sih. Oh, perbesar, sorry. Ya udah kita tulis manual aja deh. Kayaknya agak nge-lag nih kata saya. Role service. Karena ini tuh string, astaga. Is role service, set is. Ya harus seperti ini teman-teman. Ya. Nah, karena ada kemudahan karena kita udah menggunakan Lombok, ya teman-teman tidak perlu generate seperti ini, tidak perlu menambahkan notasi atau waret. Karena kenapa? Karena di dalam Lombok itu sudah ada dependency injection. Jadi teman-teman kalau sudah menganotasikan all argument constructor, secara otomatis kedua ini akan dibentuk sebuah constructor dan akan diberikan notasi add auto waret. Ya, jadi tidak perlu lagi teman-teman buat lagi, tambahkan lagi, kasih atau wired manual, tidak perlu. Teman-teman cukup menggunakan all argument constructor. Jadi sehingga next-nya apa? Next-nya di sini kalau kita lihat kita membutuhkan role atau ya role-nya adalah user gitu ya. Berarti di sini saya perlu nih ya, perlu apa? Kita perlu tambah role-nya. Role sama dengan role service dot get by ID, ID-nya apa? ID-nya 2, karena 2 itu adalah user. Nah ini ceritanya kita sudah tahu ya, 2 itu adalah user, contohnya seperti itu. Yang nantinya ini akan kita masukkan ke dalam list. Ya berarti saya akan buat listnya, ya berarti seperti ini aja. List role, kita akan butuh list role, kita tampung ke dalam roles, di mana itu kita new array list, di mana nantinya
Di sini saya akan oh ya perlu ya, terus dot add, kita akan add, di mana ini akan saya copy, saya cut aja, saya cut, saya pesan ke sini, lalu udah. Nah, kita add, kita set, tinggal kita panggil si roles-nya. Selesai. Dan nantinya teman-teman tinggal apa? Tinggal ngeset di 2 tempat ya. Ingat tadi yang saya jelaskan ambil relasi one to one, berarti pada saat kita membuat employee ya, pada saat kita membuat employee kita perlu set user-nya ya. Kita di atas tadi udah set user-nya, di sini kita udah masukin user-nya, begitu pula di dalam user-nya. Kita set apanya? Kita set employee-nya. Selesai. Jadi timbal balik, semuanya tahu ya, semuanya tahu satu sama lain. Nah sekarang kalau misalnya kita di controllernya ya, terakhir di controllernya, ya di controllernya di sini tidak lagi employee, melainkan employee request. Ya, seperti itu. Ini saya pindah aja request, employee request. Oke. Ya, sekarang kalau kita coba lagi, ya nantinya ketika kita melakukan create pada employee, tidak lagi kita melakukan seperti ini. Objek dalam objek, melainkan kita rata seperti ini. Nah, ya, tidak ada lagi yang namanya objek dalam objek. Jadi rata seperti ini. Misalnya saya coba ya, misalnya saya coba dengan nama Kalisa. Kalisa. Terus nomornya seperti itu. Kalisa dan Kalisa. Kalau saya send sekarang, nah ini error. Nah, errornya apa nih? Kita lihat lagi. Data byte. Wah, ini Jackson. Ini berhasil ya. Cuman saja yang terjadi adalah apa teman-teman? Ada yang tahu? Adalah Stack Overflow. Di mana di sini kalau kita perhatikan pada saat saya mau menampilkan employee, di dalam employee ada apa? Ada apa teman-teman? Ada user. Ya di dalam user ada, kalau kita lihat di dalam user ada ada employee. Nah ini udah aman, kita udah tutup employee-nya di sini. Tapi kita lupa tutup di roles-nya. Roles-nya, di roles-nya kan ada list of user, ya nanti panggil juga. Jadi kita harus tutup salah satu. Nah, di sini karena kita ada kebutuhan, nanti biar role-nya juga kelihatan, berarti saya tutupnya dari role aja. Ya di role-nya saya akan tutup untuk user-nya. Saya tidak ada kebutuhan pada saat saya melihat role-nya, saya tidak ada kebutuhan untuk melihat user-nya. Berarti di sini saya tutup. JSON, property, access-nya, kita kasih write only. Sekarang, selesai, set, dan kalau saya get all, sudah ada Kalisa. Ya, si Kalisa, ya username-nya tetap ID-nya 6, Kalisa, dan roles-nya adalah user. Oke, jadi itulah tadi bagaimana penggunaan ya atau pengimplementasian dalam penerapan DTO ya, data transfer object di dalam Spring Boot kita teman-teman pada saat kita melakukan request body. Sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Cukup banyak ya yang harus kita lakukan ketika kita merubah ini menjadi DTO. Cukup banyak. Ada yang tanyakan? Cukup? Masih bercanda. Ini saya ini dulu ya. Kita upload ini dengan nama DTO employee. Oke, udah ya. Hit push.
Oke, sekarang, saya akan kasih materi lagi. Wah, ini cukup banyak ya. Jadinya iya, silakan. Oh, maksudnya enggak. Jadi tetap dong, boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak misalnya, kayak relasi one to many antara, region dan country. Misalnya saya nggak mau nih, Kak, saya nggak mau pada saya mau meng-add si country-nya, saya nggak mau nih kita ada objek dalam objek, ya kan di dalam kalau kita lihat tadi ya, di dalam country itu kan create ya, ada region nih dalam sini, saya nggak mau nih ada objek dalam objek. Nah, itu teman bisa pakai DTO. Kemudian misalnya apalagi, yang objek dalam objek, eee, ya itu aja. Apalagi nih, role misalnya role ya. Jadi kan nih pada saat saya mau add user-nya, saya atau pada saat saya mau add role-nya, saya nggak mau role-nya cuma satu aja, Kak. Boleh nggak sih saya bisa add langsung banyak role dalam satu user? Boleh, nggak masalah, ya. Itu pakai DTO tapi teman-teman, ya, seperti itu. Jadi DTO bebas ya teman-teman ya, tidak hanya kita buat user, tidak tidak hanya buat request, bahkan teman-teman mau buat responnya itu dalam bentuk DTO, ya, ya silakan, nggak masalah. Terkadang ada kebutuhan nih, misalnya pada saat saya mau melampirkan employee-nya, saya butuh nih data-data apa, data-data user, role, country, region, oh ada banyak loh, ya. Tapi ternyata, ada beberapa yang tidak memiliki relasi. Ya tidak ada relasi, ke tabel employee misalnya, tapi kita membutuhkan data tersebut. Nah itu bisa pakai DTO tuh, ya. Nanti data-datanya akan ditampilkan sesuai dengan DTO-nya, seperti itu. Oke, jadi sangat 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 customize. Terjawab ya? Oke sip, betul betul. Jadi, sebenarnya, DTO ini, opsional sebenarnya, opsional ya, nggak mesti dipakai, ya. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman pasti akan ada, diminta untuk membuat DTO. Jadi di sini saya kasih bekal lah ke teman-teman bahwasanya ada nih namanya DTO nih kalau misalnya teman-teman mau melakukan customize dari segi request ataupun responnya. Oke, sekarang, setelah kita bikin DTO, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini ini, juga terlalu panjang ya. Ya, ini terlalu panjang. Kak, ada nggak sih cara, lebih simpel layaknya kayak Lombok lah, ada nggak sih? Tapi nge-mapping gini nih, ada teman-teman, namanya modal mapper. Ya ini PR ya. Ini PR lagi, namanya model apa model ya? Model model mapper. Ya silahkan teman-teman pelajari. Jadi tidak lagi teman-teman mapping satu-satu seperti ini, melainkan nanti yang nge-mappingin adalah dependensi dari model mapper. Nah ini akan saya jawab di minggu depan, oke? Silahkan dipelajari. Sorry, saya jawab di hari Jumat. Ya kita hari Jumat ya, ini hari Senin ya. Oke, hari Jumat. Saya akan jawab di hari Jumat. Di Jumat. Saya kasih komen-komen deh yang saya jawab sendiri Jumat. Terus yang tadi mana itu? Eee, nih, ini saya akan jawab juga nih hari Jumat. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, saya akan jawab semuanya. Oke, next. Terus materi kita selanjutnya apa, Kak? Ada yang nanya kemarin ya, Kak, kemarin apakah cuman ngejawab atau ada materi baru? Nah, ada materi baru teman-teman. Jadi materinya adalah JPQL JPQL ya. Teman-teman sudah baca JPQL kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Java? JPQL adalah Java? Betul, Java Persistent Query Language, betul sekali, ya. Jadi sebenarnya ya betul, itu query language. Jadi ya sama seperti teman-teman lakukan di segmen satu ya, pada saat, pelajaran dari Codev ya, untuk SQL atau query, ya sama. Jadi JPQL ataupun Spring Boot juga, pada JPA repositorinya itu menawarkan kita sebuah, kemudahan
ketika teman-teman mau melakukan customize dari segi apa? Dari segi mungkin pencarian datanya misalnya sudah begitu advance misalnya ya, pencarian datanya begitu advance, join A, join C, join C, join D, terus ada subquery. Nah, itu teman-teman bisa pakai yang namanya JPKL ya. Dimana kalau kalian perhatikan di sini, teman-teman bisa menggunakan 2 metode. Jadi 2 metode ya, dalam JPKL. Metode yang pertama teman-teman bisa menggunakan based on entity ya, atau based on class. Yang kalian lihat saat ini adalah query berdasarkan kelas. Kenapa saya bilang kelas? Kalau kalian perhatikan, from user punya gede. Ini adalah penamaan kelas, entitasnya atau modelnya. Jadi kalau query yang ini berdasarkan kelasnya. Kalau native artinya ya sudah namanya native. Native query. Artinya ini berdasarkan apa? Berdasarkan database atau table yang ada di database. Di sini saya akan contohkan yang simple aja, teman-teman. Saya akan contohkan di dalam apa nih yang banyak datanya nih kira-kira? Region kali ya. Region banyak datanya nggak ya? Region. Nah, region ya. Misalnya di region ini, di region yang datanya udah banyak. Aduh, saya kasih keluar lagi. Ya udah. Di region repository. Nah, ini biar kita tutup dulu yang lain. Nah, di region repository ya, misalnya kita mau mau mencari berdasarkan apa gitu ya. Berarti ini akan saya contohkan dengan menggunakan pertama saya akan menggunakan by entitas atau by object. Berarti saya akan private list karena di sini saya akan mencari berdasarkan atau mengandung gitu ya, mengandung huruf apa berarti ini lebih dari satu data nantinya. List of region misalnya. Region. Kemudian apa nih? Find atau search by name. Ya, name-nya. Ya, namanya seperti ini. Search by name. Di mana kita akan memberikan anotasi query di atasnya. Betul ya? Kita kasih anotasi query. Di mana kalau kalian perhatikan, ini gimana sih? Ya, seperti ini. Kita petik-petik. Ya, sama. Select. Select apa? Select R. R ini apa? Aliasnya, teman-teman. From region. Ini mengacu pada penamaan kelasnya. R-nya gede ya, region, nama kelas. Diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. R, ya. Di mana? Berarti where, R, dot apa. Nah, dotnya ini mengacu pada nama atributnya, atribut kolomnya. Kalau di sini name ya udah, berarti atributnya name di sini berarti R dot name. Ya udah. Dan pakai nanti R dot name. Name like misalnya mengandung ya like. Ya udah. Sorry. Berarti di sini kita langsung persen. Oke, mana nih persennya? Persen dan datanya 1. Ini saya akan mengambil dari indexing. Berarti di sini string name seperti ini ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Error kita lihat. Oh, sorry bukan private ya. Kok saya kasih private sih? Public ya. Oke ya. Kemudian nantinya kita akan panggil ini di dalam ya udah kita bikin service-nya juga deh supaya rapi. Sini saya akan buat di bawahnya get all misalnya. Saya akan public, saya copy aja. List of region, di sini search. Ini ada parameternya, string. Di mana ini kita akan ambil dari search by name. Wah, laptop saya lagi nge-lag nih.
Kemudian nanti kita di dalam controllernya kita, ya kita ngapain? Kita get mapping, ya kita lakukan get mapping. Ingat di sini karena kita melakukan filtering, ya berarti kita menggunakan pet variable. Saya sini search, pet pet param ya search request param. Berarti nanti di sini kita public list of region search by name at request param, misalnya apa nih name string name, return region service search oke. Search oke, di mana nantinya kita untuk mapping-nya sendiri kita akan tambahkan, saya duplicate aja ini. Saya rename search by name, ya nantinya di region slash apa? Slash search. Saya search, ini bukan pet variable berarti tanda tanya name, name ya tulisannya name sama dengan apa? Sama dengan value-nya apa? Value-nya misalnya A, ya saya send. Nah, nanti yang mengandung huruf A semuanya keluar, atau mengandung huruf ID, I-nya harusnya dikit, mengandung huruf I. Udah. Nah, itu ada Asia, Afrika, dan admin. Udah sih, teman-teman, ya. Jadi ini adalah sebuah JPKL ya, tapi base-nya on on entity. Nah, sekarang saya akan buat ya, atau saya akan membuat yang sama, search by name. Cuman ini based on, ini saya kasih entity. Ini saya akan buat sama persis, tapi ini berdasarkan table. Berarti tb underscore ya. Tapi kalau itu ada bedanya teman. Ada apa? Query. Nah, di sini harus kasih value. Value-nya apa? Ini ya, atau query-nya itu. Dan nantinya kita kasih tahu bahwasanya native query it's a true. Berdasarkan table atau class ya. Select misalnya table region ya, namanya table region, ini bintang, where misalnya name ya, nama atributnya tadi sini name like %1 search by name, namanya apa nih kira-kira kita ubah search by name native. Oke, ini yang native-nya nanti kita tinggal ubah di region service. Ini bukan search by name tapi search by name native ya, kita ubah itunya aja. Nah, ini sama sebenarnya. Ya bisa, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya send ini hasilnya oke, error. Sabar. Oh, doesn't exist. Oke. Mana tadi? Region repository. Oh, sorry. Ini kenapa ada spasi? Oke, sekarang kalau saya save lagi, udah aman harusnya. Saya send ini tetap sama. Wih, column name. Oke, di dalam table region kita namanya apa? Oh, ternyata kita udah ganti guys. Region underscore name. Ya udah.
Berarti kita menggunakan nama tabelnya, ingat ya, itu nama atau nge-reference ke nama tabel. Berarti sini region underscore name. Nah, ini udah bener nih. Nih kalau masih error, wah ini apa nih? Nah, udah benar ya. Jadi berdasarkan nama, ya, berdasarkan nama atau penamaan pada database, ya, atau field-nya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk native dan entity class. Bisa, Kak. Oke. Oke, kalau udah bisa, dari teman-teman ada yang tanyakan dulu? Mhm, mhm mhm, mhm. Oh yang ini nih. Nah R ini, alias alias. Iya alias, kayak gini loh, tab region alias R, nanti di sini R, paham ya? Oke sip, ada lagi teman? Tanya Kak, Udah itu puyeng ya? yang buat inputannya itu ada satunya buat apa? Memang harus Wah, satu ini sama kayak di, DAO interface kalian kemarin loh, yang di OJDBC. Jadi ini berdasarkan indexing. Kalau tanda tanya 2 artinya dia indeks kedua dari parameter. Artinya dia mengacu pada ya yang kedua, koma, string, kode misalnya. Berarti yang diambil dari sini adalah yang ini, bukan yang ini. Kalau satu itu indeks pertama, berarti string name. Kalau tanda tanya 2 adalah indeks yang kedua. Jadi berdasarkan indeksnya, ya. Ya biasanya saya pakai indexing seperti ini, lebih mudah dibanding param ya. Param tuh cukup ribet, mending pakai kayak gini nih. Kejawab? betul. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Belum? Cukup? Oke, kalau udah cukup, uh, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang masih keliru dari cara tadi bikin relasinya, silahkan disamakan ke saya, silahkan disamakan punya saya. Setelah ini nantinya saya akan kasih tugas teman-teman, tugasnya tidak berat ya, cukup teman-teman nanti pelajari tentang Java Mail Sender, teman-teman cukup pelajari model mapper, teman-teman cukup pelajari lazy dan eager ya, type fetch. Kemudian nantinya teman-teman tugasnya, ya ini saya deskripsikan dulu, biasanya saya lupa ya tulis di WhatsApp. Teman-teman silakan dibuatkan ke saya 3 contoh JPGL entity dan 3 contoh JPGL class. Sorry, table. Jadi ini entity saya maksudnya kelas ya. Ada 3 contoh entity ya, 3 JPGL berdasarkan entity atau kelasnya dan 3 contoh native query atau table ya berdasarkan ya native query berdasarkan data table database, sorry, data table lagi, database ya. Jadi 3 contoh. Jadi terserah teman-teman mau pilih region silahkan, mau pilih uh, employee silahkan, mau pilih role silahkan, user silahkan. Ya intinya teman-teman tidak boleh seperti ini. Tidak boleh sesimpel ini. Silahkan dibuat semenarik mungkin, teman-teman. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Mohon maaf Kak, tapi detail soal soal tugasnya itu akan dikirimkan kayaknya ya Kak, ke WhatsApp hari ini? Ya, kan saya usahakan saya kirimkan hari ini, teman-teman. Baik Kak, terima kasih banyak. Sip, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Cukup? Cukup? Saya
Saya post. Saya ini dulu, post dulu. CPQL. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang tanyakan, thank you teman-teman ya untuk hari ini sudah mengikuti kelas saya dari pagi sampai dengan sore. Ya, silakan teman-teman pelajari apa yang sudah saya sampaikan. Silakan teman-teman coba samakan codingan kita ya, yang sudah kalian kerjakan. Kalau misalnya ada yang keliru, silakan diperbaiki ya. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat di jam 2 siang ya teman-teman ya, jam 2 siang. Jangan sampai ada terlambat dan silakan teman-teman pantau WhatsApp-nya. Nanti saya akan update tugasnya ya. Kalau saya lupa, silahkan di-reminder lagi ya, teman-teman ya. Silahkan di-reminder. Biasanya saya kelewatan untuk kasih tugasnya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih, selamat sore, dan selamat beristirahat, teman-teman. Selamat sore Kak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Makasih Kak.